Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan bagian-bagian yang ada di CV, biar CV-mu itu benar dan lebih menarik dan dilirik oleh banyak kesempatan, baik itu gara-gara teman-teman ngelamar atau teman-teman ditawari pekerjaan. Nah, di sini aku pengen bahas terkait bagian kontak referensi atau reference gitu ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya bahwa ada CV yang ada kontak referensi. Penting nggak sih? Wajib nggak sih? Gitu. Yuk kita diskusi bareng. Nanti kalau teman-teman ada pendapat boleh nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, terkait dengan kontak referensi atau reference di CV itu sifatnya tidak wajib. Namun apabila ada itu akan membawa benefit yang bisa memperkuat informasi-informasi lain yang teman-teman sudah tulis sebelumnya. Maksudnya apa sih? Nah, fungsi dari referensi ini apa sih? Gitu ya. Referensi itu biasanya akan diisi oleh kontak rekan-rekan kita ya di masa lalu gitu ya, yang dapat menguatkan terkait dengan klaim-klaim pencapaian atau tahapan-tahapan profesional. Misalkan teman-teman bisa memasukkan referensi itu siapa? Mantan rekan kerja di kantor lama, mantan atasan, mantan bawahan, mantan dosen pembimbing akademik, mantan pembimbing magang, dan lain-lain. Nah, pasti teman-teman udah inget dong bahwa di CV pasti untuk yang masih fresh graduate pasti menuliskan lulusan kampus mana, ada pendidikannya ya, tingkat pendidikan terakhir. Kemudian ada mungkin pengalaman PKL, magang gitu ya, pasti ditulis. Begitupun teman-teman profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja. Selain informasi tadi, mungkin juga akan memasukkan pengalaman kerjanya dong, baik itu kerja tetap, kontrak freelance, part time, apapun itu pasti kan ada dong. Nah, di dalamnya pada saat mungkin teman-teman udah nonton dari videoku yang sebelumnya terkait dengan menuliskan pengalaman kerja, organisasi atau pendidikan dengan benar, itu kan kalau tulisannya udah benar, itu sudah meyakinkan. Jadi udah oke. Tapi kalau teman-teman pengen nguatin lagi, silahkan cantumkan ya kontak referensi di CV-nya teman-teman. Biasanya dia akan ditaruh di bagian paling bawah tuh. Kalau misalkan memang masih ada space. Gunanya apa? Gunanya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menuliskan seperti ini, oh teman-teman pernah kerja di perusahaan A sebagai ini, dan teman-teman ngeklaim bahwa di sana saya tuh mengerjakan ini dan ada pencapaian ini. Nah, terkadang recruiter HR dalam hal ini dia akan melakukan cross check tuh, background check. Bener nggak si orang ini ya apa yang dia tulis di kertas sesuai dengan performa dia realnya di sana. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan background check seperti ini, sehingga apabila apa yang tertulis di sini dikuatkan dengan jawaban dari kontak ya yang dicantumkan oleh teman-teman, dikuatkan, wah ini makin meyakinkan, maka kemungkinan teman-teman akan ada di top of the list itu makin tinggi, dan kesempatan untuk lolos ke tahap selanjutnya makin tinggi. Nah, gimana sih adab gitu ya yang harus kita aplikasikan untuk menulis ini? Jadi gini teman-teman, terkait dengan referensi. Nomor 1, kontak referensi itu ya harus berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya teman-teman tuliskan. Misalkan tadi, kontak referensi ini adalah orang yang mantan rekan kerja, mantan atasan di pekerjaan, mantan dosen pembimbing akademik. Kenapa gitu? Karena berhubungan, relate gitu. Ini saran dari aku ya. Jadi diusahakan kontak referensi kalau memang teman-teman pengen cantumkan ya, dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Pernah bekerja, oh ya udah referensinya adalah mantan atasan. Pernah magang, oh mantan pembimbing magang. Pernah kuliah di kampus bagus, ya udah mantan dosen pembimbing akademik, misalkan pembimbing skripsi, gitu-gitu ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah bagian referensi ini ya, dia sifatnya tidak wajib, yang artinya jangan sampai teman-teman masukin referensi tapi informasi yang lain itu ada yang miss, belum dimasukkan. Misalkan gini, teman-teman masukkan reference tapi teman-teman nggak masukkan pengalaman magang. Ini khususnya untuk fresh grade tuh, dia punya magangnya nggak dimasukin, space-nya dipakai untuk masukkan reference. Aku kurang rekomendasiin gitu.
Karena referensi ini sifatnya tambahan yang menguatkan. Pengalaman magang itu aku anggap sebagai sesuatu yang wajib. Mungkin teman-teman rekruter juga setuju di sini bahwa itu adalah sesuatu yang lebih penting. Jadi referensi ini di urutan di hierarki prioritas dia sifatnya bukan yang wajib, tapi kalau ditambahkan akan menguatkan gitu. Jadi complementary yang menguatkan, support gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa? Untuk setiap kontak yang teman-teman cantumkan, please teman-teman sudah minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Walaupun teman-teman merasa, dia teman saya, wah kita tuh udah temen nongkrong bareng, kita sering ngopi bareng, kita sering ngecil bareng, kayak gitu ya, kita sering staycation bareng, kita sering nongkrong bareng. Bukan masalah itu gitu. Yang jadi masalah adalah etika ya, etika mencantumkan reference. Kenapa? Karena di reference itu kan pasti ada kontak. Ada kontak yang akan dihubungi oleh orang yang sama sekali dia nggak tahu kan. Bisa dibayangkan kalau dadakan gitu ya, nggak dikasih tahu terus, oh ini gimana nih gitu. Ini siapa? Oh iya, takutnya gitu ya, malah nggak siap, malah nggak menguatkan. Tapi yang simple adalah nanti nggak optimal hasil dari referensi dicantumkan. Nah, untuk referensi yang dicantumkan ini biasanya kan ada nama, kemudian ada jabatan dia sekarang status sebagai apa, misalkan dosen di mana, atau menjabat secara struktural fungsionalnya apa di perusahaan mana gitu ya. Dan ada kontak. Kontak ini bisa email, bisa nomor telepon, bisa keduanya kan gitu. Nah, nanti silahkan disampaikan kepada calon reference teman-teman ini, bapak atau ibu. Sekarang saya dalam tahap seperti ini, misalkan mencari kerja, saya mohon kesediaannya untuk dapat saya cantumkan kontak referensinya di CV saya ya. Nanti akan saya update apabila saya ada di tahap tertentu dan dari perusahaan tersebut mungkin akan melakukan background check dengan menghubungi Anda. Kalau dia bilang iya, minta izin lagi, bolehkah saya menyantumkan nomor telepon dan email, atau salah satunya atau keduanya nggak masalah gitu. Kalau memang yang bersangkutan berkenan, silahkan tuliskan. Tapi kalau nggak berkenan, saranku sih jangan dipaksa gitu ya. Gitu. Karena referensi itu harus dari hati ke hati dan harus dari orang yang benar-benar tahu, pernah bekerja sama bareng gitu. Itu sangat menguatkan. Jadi referensi itu tidak hanya sekedar akrab ya, tapi benar-benar paham apa yang teman-teman lakukan. Kalau bisa malah pernah bekerja sama dalam bekerja gitu ya, dan berhasil mencapai suatu pencapaian dengan kerjasama ini dengan beliau. Oh, ini akan sangat menguatkan gitu. Nah, yang terakhir adalah kontak referensi ini silahkan dituliskan maksimal 3 kontak saja yang bisa dituliskan di CV gitu. 2 boleh nggak boleh, 1 boleh nggak boleh. Mungkin beberapa teman-teman pernah ada orang yang nulis reference di CV, terus dia nulisnya adalah available upon request gitu, akan tersedia kalau diminta lah ibaratnya gitu. Maksudku adalah kalau akhirnya teman-teman nulis di CV seperti itu, mending itu dihapus saja. Karena kan ya udah, teman-teman nggak usah nulis itu. Kalau nanti diminta disuruh ngisi form atau ditanya disuruh menyediakan, teman-teman harus mencari. Jadi nggak usah dicantumin di CV kalau memang sejak saat itu nggak bisa teman-teman sediakan gitu. Nah, ini reference aku balik lagi ya, ini sifatnya tidak wajib, tapi akan menguatkan informasi-informasi wajib yang sebelumnya sudah ditulis di bagian atas-atas di CV. Kalau teman-teman bisa memasukkan ini silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu sementara dari aku, semoga bisa membantu untuk menguatkan CV teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh tuliskan di kolom komentar, atau ada ide-ide yang lain juga boleh. Silahkan juga bisa menghubungiku lewat DM LinkedIn, DM IG ku, melalui chat WA juga boleh, atau mengirimkan email ke aku. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga sukses ya dalam menyusun CV yang dapat menghantarkan ke pekerjaan impian. Terima kasih.